Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roslina Aprida Pohan. Saya adalah dosen di program studi D3 Kebidanan. Saya adalah pengampu mata kuliah pengantar asuhan kehamilan, persalinan nifas, dan bayi baru lahir. Hal itu sesuai dengan basic pendidikan saya. Kemudian saya juga berkecimpung di dalam dunia pelayanan kebidanan dengan ditandai aktifnya saya dalam organisasi Ikatan Bidan Indonesia, dan hal itu sangat menguntungkan sekali untuk saya sehingga pada saat proses pembelajaran saya mampu mentransfer ilmu saya dengan tetap mengkaitkannya dengan pelayanan kebidanan dan pengalaman-pengalaman yang saya miliki. Saat ini saya akan menjelaskan teknik mengajar sesuai dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Di sini saya juga akan menjabarkan deskripsi dari mata kuliah yang akan saya bawakan, kemudian capaian pembelajaran yang diinginkan, metode pembelajaran yang akan dilakukan, materi-materi apa saja yang akan disampaikan, bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa, dan yang terakhir adalah penilaian yang dilakukan untuk mata kuliah pengantar asuhan kehamilan, persalinan nifas, dan bayi baru lahir. Baik, akan saya mulai dengan teknik pembelajaran saya berdasarkan DIA. Yang pertama adalah delivery. Nah, pada delivery ini, materi yang akan saya sampaikan tentu saja sesuai dengan referensi atau literatur yang digunakan dalam bahan ajar dan RPS yang ada. Saya menggunakan beberapa referensi, antara lain ada buku pendukung dan juga ada buku utama. Nah, di buku utama saya menggunakan buku dengan judul Pengantar Asuhan Kehamilan, Persalinan Nifas, dan Bayi Baru Lahir, karangan dari Begasari dan kawan-kawan tahun 2017. Kemudian saya menggunakan buku dengan judul Asuhan Ibu dalam Masa Kehamilan, karangan Astuti dan kawan-kawan di tahun 2017. Dan beberapa buku pendukung lainnya dengan judul Asuhan Persalinan, Konsep Persalinan Komprehensif dalam Asuhan Kebidanan, karangan Fitriani Yuni dan Nurwiyandani tahun 2021, Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, karangan Legawati di tahun 2020, Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui, karangan Waliani dan Purwo Astuti di tahun 2020, Asuhan Neonatus Bayi dan Balita, karangan Tando MM di tahun 2016, dan beberapa buku pendukung lainnya yang tentu saja dengan tahun-tahun terkini. Bagaimana caranya agar materi terdelivery dengan baik? Tentu saja yang dibutuhkan adalah interaksi. Yang saya lakukan saat ini, interaksi saya dengan mahasiswa saya lakukan dengan komunikasi dua arah, yang mana dengan teknik komunikasi dua arah itu memungkinkan mahasiswa untuk bertanya jika ada materi yang belum ia pahami, dan itu tentu menguntungkan juga untuk saya sebagai dosen, di mana saya akan dapat mengecek seberapa jauh pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya bawakan dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang saya bawakan. Yang terakhir adalah asesmen. Nah, di Stikes Sakinah Husada Tanjung Balai, penilaian sudah memiliki standarisasi yang sudah ditetapkan dengan memberikan bobot terhadap presensi 10%, penugasan 10%, kemudian praktek 20%, UTS 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Nah, penilaian ini diberitahukan di awal pertemuan. Hal itu adalah untuk mencegah
terjadinya komplain dari mahasiswa di akhir semester. Dalam penilaian, kita juga memasukkan unsur-unsur observasi atau pengamatan terhadap tingkah laku dan akhlak mahasiswa. Karena yang paling penting adalah membangun pribadi mereka agar menjadi bidan yang tidak hanya berkompeten, tapi memiliki akhlak, kemudian jujur dan disiplin. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang akan saya bawakan, yaitu mata kuliah pengantar asuhan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS, yaitu dengan rincian 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari asuhan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis perubahan fisiologi dan adaptasi psikologis pada masa kehamilan sesuai dengan perkembangannya, masa persalinan sesuai dengan tahap persalinannya, kemudian perubahan fisiologis pada ibu dengan masa nifas, dan perubahan fisiologis pada bayi baru lahir. Harapannya juga dengan perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Mahasiswa juga mampu memahami dan menganalisis kebutuhan dasar dari ibu hamil sesuai dengan perkembangan kehamilannya, kemudian dapat memahami kebutuhan dasar dari ibu bersalin sesuai dengan tahap persalinannya, memahami kebutuhan dasar dari ibu pada masa nifas, dan memahami kebutuhan dasar pada bayi baru lahir. Kemudian materi pembelajaran yang akan disampaikan adalah konsep dasar asuhan kehamilan, proses kehamilan, tanda-tanda kehamilan, perubahan fisiologis dan psikologis pada masa kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, konsep dasar persalinan, anatomi panggul dan mekanisme persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, kemudian perubahan fisik dan psikologis pada ibu bersalin, kebutuhan dasar ibu bersalin, konsep dasar masa nifas, laktasi dan menyusui, proses adaptasi fisiologi dan psikologi pada masa nifas, kebutuhan dasar masa nifas, konsep dasar dari bayi baru lahir, adaptasi fisiologi bayi baru lahir, kebutuhan dasar bayi baru lahir, konsep dasar penilaian bayi baru lahir, dan respon keluarga terhadap bayi baru lahir. Nah, demikian deskripsi dari mata kuliah yang akan saya bawakan. Untuk berikutnya kita akan saksikan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, terima kasih. Hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan pembelajaran untuk mata kuliah pengantar asuhan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Untuk hari ini merupakan pertemuan ke-14 ya. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, agar kita mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, sudah semangat hari ini? Semangat, Bu. Baik ya.
persalinan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya kita pelajari. Nah, saya review terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran ini. Apakah kalian masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Masih, Bu. Oke, saya tanya kepada Mariam, apa materi yang sebelumnya yang saya ajarkan? Materi yang kemarin itu dasar persalinan. Oke. Masih ingat dengan materinya? Insya Allah Masih ya. Nah ini adalah kelanjutan dari itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan ini wajib diketahui oleh mahasiswa. Kenapa? Karena nanti ketika dihadapkan kepada kasus persalinan, kalian paham. Ya, kalian paham bagaimana melakukan tindakan, bagaimana proses persalinan itu terjadi, dan bagaimana mengambil keputusan klinik yang ada. Baik, saya berharap kalian mampu menjelaskan nanti anatomi panggul beserta ukuran-ukuran dan bagian-bagiannya. Kemudian tujuan pembelajaran ini juga kalian paham, tahap dan mengenali his dan mampu menghitung his pada saat persalinan. Nah, oke. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan yang pada hari ini akan saya bahas adalah faktor Fesek dan faktor passenger. Ya, apa itu Fesek? Jalan lahir. Jalan lahir. Dalam bahasa Indonesianya apa? Pesek itu apa artinya? Tempat. Pesek kan gitu ya. Passenger adalah penumpang. Jadi pesek ini pada faktor mempengaruhi persalinan adalah panggul. Jadi setiap ingin melakukan pertolongan persalinan, kita harus bisa melihat dan menilai bagaimana panggul itu. Nah, kemudian yang kedua adalah power, his, dan tenaga. Ini sangat dibutuhkan pada proses persalinan. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, jika ada yang kurang memahami atau tidak memahami penjelasan saya, boleh bertanya. Ya, dengan mengangkat tangan dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, kita mulai dengan passage. Nah, kalian lihat di depan ini ada model dari kerangka panggul. Ya, nanti saya bawa contohnya. Nah, jadi ini adalah ukuran panggul dan otot-otot jalan lahir. Jadi anatominya dari panggul itu seperti ini. Panggul itu sama dengan pelvic. Ya, panggul itu adalah pelvic. Sudah? Jadi dia terdiri dari dua bagian. Bagian yang keras dengan bagian yang lunak. Bagian yang keras apa itu? Itulah tulang-tulang. Bagian yang lunak, otot dan ligamen. Paham ya? Nah, jadi panggul itu seperti corong. Ya kan? Panggul itu seperti corong, seperti ini bisa kalian lihat. Bagian atas dari panggul disebut dengan pelvic major. Jadi ini ke atas ini merupakan pelvic major. Sudah? Bagian bawahnya yang mana? Inilah bagian bawahnya, pelvic minor. Jalan lahir. Jadi inilah. Ini harus benar-benar kita proses. Nah, kalian bisa lihat di depan ada kerangka panggul. Ya. Jadi tulang-tulang panggul itu ada dua tulang pangkal paha, ada satu tulang kelangkang, dan satu tulang tumji. Itu dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi ada dua koksai, satu sacrum, dan satu coccygeus. Paham? Paham ya? Tulang dari koksai
ilium, ischium, dan tulang kemaluan, tulang pubis. Kemudian kita beralih kepada tulang sacrum. Nah, jadi tulang sacrum atau tulang kelangkang itu terdiri dari segitiga lebar atas runcing ke bawah. Nah, ini seperti ini. Lebar, runcing ke bawah. Ya. Nah, di antaranya terdapat lubang-lubang yang disebut dengan foramen sacralia. Pada os sacrum terdapat lubang-lubang yang disebut dengan foramen sacralia. Kemudian ada crista sacralia. Nah, crista sacralia itu adalah cuat-cuat yang terdapat pada sacrum. Crista sacralia. Ya, crista sacralia. Kemudian ada promontorio, merupakan penyambung antara tulang servikal dengan tulang panggul. Ada servikal kan, tulang belakang kita, dengan tulang panggul. Ada sebuah tonjolan besar yang disebut dengan promontorio. Kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah tulang tungging atau coccygeus. Ya, jadi coccygeus ini adalah tulang tungging atau tulang ekor, di mana bentuknya seperti segitiga. Nah ya, ini seperti ini segitiga, terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Ya, dan tulang tungging ini atau tulang ekor ini, dia itu dapat terdorong ke belakang pada saat proses persalinan. Ada disebut dengan pelvic minor adalah panggul kecil, perhatian. Nah, terdiri dari beberapa bidang-bidang. Ya, terdiri dari beberapa bidang-bidang. Bisa kalian lihat pada gambar, ada pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Nah, bidang-bidang ini kalian harus tahu untuk apa? Agar kalian bisa menganalisis apakah ketika melakukan pemeriksaan dalam, apakah panggul ibu kategori panggul sempit atau tidak. Nah, jadi harus tahu tempat-tempat. Nah, pintu atas panggul itu coba perhatikan pada gambar. Ya, pintu atas panggul itu dibentuk dari pinggir atas sifisis, kemudian linea innominata, sayap sakral, sampai dengan ke promontorio. Itu adalah pintu atas panggul. Selanjutnya yaitu bidang luas panggul, yang ketiga ada bidang sempit panggul, dan yang keempat pintu bawah panggul. Nah, tanya, baik, Hoyo bisa? Nah, di sini aku mau bertanya, Bu. Yang sempit panggul itu yang mana? Nah, bidang sempit panggul ya. Jadi bisa kita lihat pada gambar bidang sempit panggul berada pada gambar nomor 3. Kita lihat garis ya. Jadi garis itu terdapat bagian dari bidang sempit panggul. Di mana bidang sempit panggul itu, perhatikan tanda panah saya. Ya, perhatikan ini sacrum kan? Nah, jadi bidang sempit panggul itu adalah mulai dari pinggir bawah sifisis ke ujung sacrum. Itu disebut dengan bidang sempit panggul. Kemudian ini merupakan ukuran-ukuran dari pintu atas panggul. Ya, ini ukuran-ukurannya bisa kalian lihat. Ada ukuran muka belakang, ada ukuran diameter transversal, ada ukuran conjugata vera, ada conjugata oblik, conjugata diagonal. Ada bentuk-bentuk dari panggul. Nah, ini penting kalian mendeteksi atau mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari panggul. Jadi biasa pada wanita bentuk panggul adalah ginekoid. Ya, biasa. Nah,
Bisa kalian lihat bentuk panggul ginikoid seperti pada gambar yang pertama. Kemudian ada platypeloid, bentuknya seperti ginjal. Ada anthropoid, tipe panggul monyet. Kemudian ada android, bentuk panggul segitiga picak yang biasanya dimiliki oleh laki-laki. Udah, itu adalah materi kita terkait dengan panggul. Panggul itu bagian yang terkerasnya. Tadi kan panggul ada dua bagian, yang keras dengan yang lunak. Nah, sekarang kita sudah selesai mempelajari tentang bagian yang keras, kita lanjut kepada bagian yang lunak. Sebelum kita lanjut ke bagian yang lunak, Dea, ada pertanyaan? Ada? Bidang yang bawah panggul itu. Nah, bidang bawah panggul kenapa? Kan kayak sama dia pintu bidang pintu bawah panggul bu. Ya, pintu bawah panggul. Bidang sempit panggul. Nah, bidang sempit panggul posisinya pinggir bawah simfisis menuju kepada ujung sakrum. Kalau dia pintu bawah panggul bukan di ujung sakrum, tapi di ujung koksidis yang sempit panggul. Pintu bawah panggul ke ujung koksidis. Paham ya? Jadi saya juga memberikan penugasan kepada kalian untuk pertemuan berikutnya untuk mencari fungsi-fungsi dari ligamen uterus ini. Baca bukunya yang sudah sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan. Ya, di situ ada buku umum, ada buku pendukung untuk bisa kalian lihat. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang power. Ya. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi persalinan yang berikutnya, yaitu power, His dan tenaga mengejar. Nah, His adalah kontraksi teratur otot polos rahim yang itu adalah His. Paham? Nah, ya, His ini merupakan kontraksi yang teratur dari otot polos. Sifat-sifatnya seperti apa dari His ini? Kontraksi simetris, fundus dominan, kemudian diikuti dengan relaksasi. Ya, jadi yang disebut dengan sifat-sifat His atau jeri pada saat persalinan itu yang sering kita sebut dengan His itu memiliki sifat kontraksinya simetris. Apa maksud dari simetris? Sama ya, kontraksinya itu menyeluruh, begitu ya. Kemudian fundus dominan. Jadi kontraksi itu asalnya dari fundus, dominan dia di fundus, ya, di fundus ibu, diikuti dengan adanya relaksasi, adanya istirahat. Oke. Nah, dalam mengawasi persalinan, hendaknya selalu dibuat daftar catatan tentang His pada status tersebut. Nah, apa saja yang mau kita catat untuk menilai His ini? Ada frekuensi, amplitudo dan intensitas, aktivitas His, durasi, datangnya His, dan intervalnya. Itu tadi. Nah, bagaimana cara penghitungan His ini? His ini dihitung selama dalam 10 menit. Ya. Dalam 10 menit terjadi berapa kali His itu? Setiap dia datang, berapa lama His itu datang? Nah, itu harus kita buat catatan. Nah, ini dia pembagian-pembagian dan sifat-sifat dari His. Ada His pendahuluan,
his pembukaan di kala 1, his pengeluaran, his pelepasan uri, his pengiring. Setiap kala dalam persalinan selalu dibarengi dengan adanya his, dengan adanya kontraksi. Udah, kala 1 itu apa? Pembukaan harus ada kontraksi atau his yang baik, ya kan? Kemudian kala 2 pengeluaran janin juga harus ada his yang baik. Pelepasan plasenta harus ada his dan his pengiring. Di kala bersalin. Sudah. Nah, jadi akan kelihatan seberapa tinggi his yang datang. Nah, itu adalah amplitude dan intensitas. Aktivitas his ini adalah hisnya itu seperti apa? Datang kencang sekali kah? Atau tidak? Kemudian durasinya, berapa lamanya? Kemudian datangnya bagaimana? Apakah datangnya dalam 10 menit 2-3 kali? Atau dalam 10 menit sekali saja datang? Dan intervalnya, jaraknya dari his yang pertama ke his yang berikutnya, ya. Nah, jadi ini pembagian his sudah kita jelaskan tadi. Ada yang tahu tentang his pendahuluan? Kuliani paham tentang his pendahuluan? Ada yang bisa menjelaskan tentang his pendahuluan? Ada namanya his palsu dan ada namanya his yang sebenarnya, ya kan? Dan his yang sebenarnya itu ditandai dengan adanya pembukaan. Jadi kalau his pendahuluan tidak ada ditandai dengan pembukaan, jadi dia seperti break and his, ya, nyeri-nyeri, his palsu. His yang sebenarnya adalah his pembukaan ini tadi. Ini his yang sebenarnya sampai dengan his pengiring di kala 4. Itu materi terkait tentang faktor yang mempengaruhi persalinan, faktor power dan faktor passage. Oke, untuk his pembukaan Bu, berarti semakin sering intensitasnya Bu, intensitas hisnya Bu berarti semakin besar pembukaannya? Ya, semakin banyak pembukaan, semakin pembukaan itu semakin besar, maka akan membuat his semakin kuat, ya, bisa mencapai sekali terjadi his 40 sampai 50 detik lamanya. Nah, itu dia his pembukaan. Paham? Jelas sampai di sini penjelasan saya? Jelas, Bu. Jadi faktor yang mempengaruhi persalinan yaitu faktor power dan faktor passage, ya, yang memang harus kalian pahami adalah bagian-bagian dari panggul kecil terutama, benar kan? Saya harapkan kalian bisa menghafalnya, bisa memahami bagian-bagiannya, banyak belajar di lab, di laboratorium. Dan yang kedua adalah power, his. Jadi kalian harus bisa mengenali bagaimana his yang sebenarnya dengan his pendahuluan atau his palsu. Nah, itulah materi yang saya bawakan pada hari ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana kalian bisa memahami pembelajaran dari saya, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan kuis kepada kalian. Silakan siapkan buku, siapkan kertas 1 lembar. Nah, di situ jelas ada pertanyaan dari saya. Baik, saya akan periksa hasil pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semua bisa menjawab pertanyaan dari kuis
yang sudah saya buat tersebut ya. Nah, saya cek terlebih dahulu. Sepertinya sudah banyak yang paham ya dari pembelajaran kita hari ini. Nah, dan ada beberapa yang memang belum begitu paham. Jadi untuk yang belum paham, lebih membiasakan diri lagi untuk lebih banyak berlatih ya, bertanya kepada teman yang paham ya, jadi belajar bersama teman-teman. Nah, untuk hari ini materinya saya rasa cukup. Dan untuk materi berikutnya di pertemuan ke-15 kita akan membahas 3 faktor lagi ya, 3 faktor lagi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, yaitu faktor passenger, kemudian psikis dan penolong. Saya harap sebelum nanti kita belajar di pertemuan berikutnya, kalian sudah bisa membaca-baca buku terkait dengan materi yang berikutnya, sehingga nanti pembelajaran kita lebih efektif. Untuk hari ini sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam